Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Ustadz Hamzah MAG, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian rutin Ahad pagi Masjid Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini kita masih diberikan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dan diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian rutin Ahad pagi di Masjid Islamic Center. Yang kedua, salawat serta salam semoga kita selalu menjunjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, namun dengan tema yang selalu berbeda setiap minggunya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 6 perusak amalan. Mungkin kita sering mengamalkan hal-hal tertentu yang sifatnya baik kepada kita. Nah, di sini kita akan mengkaji 6 perusak. Ternyata ada perusaknya kalau amalan itu kita lakukan dengan baik atau sebaliknya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ustadz Hamzah MAG, dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang saya hormati, marilah pada kesempatan pagi ini saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan selebihnya untuk jamaah semuanya, untuk senantiasa meningkatkan syukur kita, meningkatkan iman kita, dan meningkatkan takwa kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik syukur dengan lisan, kita selalu bertahmid, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ataupun syukur dengan perbuatan, yaitu kita senantiasa menggunakan atau memanfaatkan apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. Itu syukur secara perbuatan atau syukur secara bil fi'al. Karena nikmat yang sedemikian banyak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka hanya syukur itu. Kita terus bersyukur, kita terus menggunakan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita terus untuk menciptakan kebaikan,
untuk meningkatkan kualitas ibadah kita itu syukur. Karena nikmat yang sekian banyak yang diberikan Allah pada kita. Kemudian salawat dan salam, marilah tidak henti-henti kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semuanya tuntunan-tuntunan yang baik dan benar, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dan benar, yang kalau kita selalu istiqomah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia mulia, hidup di dunia ini terlebih nanti di alam akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, sholawat dengan lisan, kita selalu bersolawat, yang paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad, mau dilanjutkan wa ala ali Muhammad dan seterusnya, ataupun sholawat secara perbuatan. Karena kita mengenal sholawat itu rata-rata hanya lisan. Yuk sholawatan yuk, tapi bersolawat secara perbuatan yaitu terus mengikuti tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi. Tidak memilih yang lain selain Kanjeng Nabi. Pelan-pelan mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Itu cara bersolawat yang lengkap. Tidak hanya lisan tetapi juga perbuatan. Kita bersolawat secara lisan terus-menerus tapi sunah-sunah Rasul malah dihilangkan. Kesantunan, kelemah lembutan, kejujuran dan sebagainya malah berkurang. Nah, itu sholawatnya hanya lisan, bukan sholawat yang lengkap, sholawat yang lisanan dan fi'lan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan bersama-sama mengkaji atau bersama-sama memperhatikan apa yang sudah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Salah satunya kita terus menjaga ketakwaan kita. Karena sesuai dengan tema yang kemarin ditanyakan oleh Mas Awin gitu ya. Jadi temanya apa Pak? Temanya apa? Oh ini aja gitu. Hal-hal yang merusak amal. Nah, untuk menjaga amalan kita tidak rusak, kita memperhatikan kelanggengan atau keistiqomahan kita dalam menjaganya, menjaga amal-amal itu. Kalau Rasul berpesan ya dengan bertakwa. Dengan bertakwa kita akan terus menjaga stabilitas perbuatan amal kita. Kebaikan apa? Kanjeng Nabi mengatakan begini, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas khuluqin hasanin. Ini pangandikan ya, ini sabda dari Rasulullah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini kita merenungkan nasihat Rasulullah dulu, baru nanti kita melihat nasihat-nasihat yang lain terkait 6 hal yang merusak amalan kita. Bagaimana Rasul menasihatkan kepada kita supaya kita terus istiqomah, kita terus stabil, kita terus ajak, kita terus langgeng kebaikan-kebaikan amal dengan bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu sekalian umatku dimanapun kamu berada. Pejangan Kanjeng Nabi begitu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tutupilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baikmu akan menghapus, akan menutupi perbuatan buruk. Terus dilanjutkan pejangan Kanjeng Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan serawunglah kamu manusia lain, pergaulilah manusia lain, bergaul dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Akhlak yang
mulia. Nah, ini nasihat Kanjeng Nabi supaya amal kita langgeng, kebaikan kita enggak berkurang-kurang, tapi tambah terus. Dengan takwa itu. Nah, takwa itu apa? Kita bertanya, seprono-seprene saya itu dinasihati takwa-takwa. Di Jumatan takwa, di mana-mana takwa. Di Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun. Puasa juga takwa, haji juga takwa, korban juga takwa, sholat juga takwa. Takwa itu apa akhirnya? Kita bertanya begitu. Takwa itu kita terus menjaga atau kita terus terjaga sinyal kita kepada Allah itu on terus. Itu takwa. Karena kita ibaratkan handphone. Kadang-kadang sinyalnya mati, kadang-kadang hidup, apalagi kalau di tempat-tempat yang agak ke dalam begitu, kadang-kadang sinyalnya cuma 1, 2, kadang-kadang mati sama sekali. Nah, ini menggambarkan disitulah ketakwaan. Kalau dalam hati kita, ketakwaan itu tidak ajak, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, jagalah takwamu, nilai takwamu itu ajak. Sinyalnya itu penuh. Jadi dimanapun kita merasa diawasi Allah itu takwa. Sehingga apapun yang amal apapun yang kita lakukan, oh ini hanya apa? Semata-mata hanya Allah. Saya melakukan ini semata-mata ini perintah Allah. Saya meninggalkan ini semata-mata ini mengikuti larangan Allah. Saya melakukan kebaikan kepada sama semata-mata ini perintah Allah. Itu takwa. Maka kita terjaga. Bertakwa itu berarti terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga untuk terus sinyal kita kepada Allah, terjaga untuk terus langgengkan kebaikan, terjaga untuk terus tidak melakukan larangan-larangan. Yang ada kurang-kurangnya Pak dan Ibu, tidak apa-apa. Wong kita mesti kurang. Untuk melakukan kebaikan, semangat kita kadang-kadang kurang. Untuk pengen meninggalkan keburukan, tapi semangat kita malah menyala-nyala. Gak apa-apa. Disitulah jati diri manusia. Bukan seperti malaikat. Bukan seperti makhluk lain selain malaikat dan manusia. Kita kadang-kadang naik, kita kadang-kadang turun. Maka Kanjeng Nabi senantiasa mengajarkan kita untuk ittaqillaha haitsu ma kunta. Sendiri maupun bersama-sama takwa. Di rumah maupun di luar rumah takwa. Di masjid maupun di luar masjid takwa. Itu yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi, diinginkan oleh Allah, itu yang diinginkan oleh Islam. Ibu bapak, meskipun kita sudah terus ingin menjaga seperti itu, tadi sudah saya matur di hadapan bapak ibu, kita kadang-kadang kurang. Nah lebih-lebih, ini ada satu nasihat, lebih-lebih kita terjebak kepada 6 hal yang justru merusak kebaikan itu. Dan 6 hal ini sehari-hari kita merasakan. Maka di nasihat ini bukan hadis ya, tapi hanya sebuah nasihat, sebuah asar begitu. Sebuah nasihat-nasihat kebaikan tentang 6 hal yang dapat merusak kebaikan amal kita. Kita sudah pengen menjaga untuk selalu baik, untuk selalu takwa, tapi kadang-kadang tadi itu semangat kita untuk melanggar itu semua menggebu-gebu. Ngeremnya dengan takwa dan dengan mempertimbangkan 6 hal. Yang pertama Bu, ini bukan hadis ya Bu, tapi nasihat saja. Ini nasihat-nasihat yang kemudian terus dinasihatkan. 6 hal yang merusak amal kita.
Sittatu asya tuhidul a'mal. 6 hal yang merusak amalan kita. Kita sudah keroyo, sudah semangatnya luar biasa melakukan tadi, nasihat Kanjeng Nabi tadi, beramal, kemudian menjaga amal kita dengan takwa, menutupi perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik kita. Tapi kadang-kadang kita terjebak di sini. Yang pertama itu, al-istighalu bi uyubil abdi atau bi uyubil khalqi. Kita disibukkan untuk terus mencari kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Jadi 6 hal yang merusak amalan-amalan kita yang sudah kita pupuk setiap hari, sudah kita jaga setiap hari. Tapi ada 6 hal ini yang kadang-kadang kita pengen ke sana. Tapi nasihat ini mengajak kita jangan ke sana. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil abdi atau bi'uyubil khalqi. Kita disibukkan terus mencermati atau untuk menggatek kekurangannya orang lain. Amal kita besar-besar. Dan ini nyeneng kayak ini, Pak. Nyeneng kayak sekali. Kita melihat orang itu kekurangannya, itu nyeneng sekali. Apalagi bersama bibit-bibit. Wah, hijau baik. Tambah banyak. Nah, ada hadis terkait dengan al-istighalu bi'uyubil khalq ini, Rasul mengatakan begini, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan untuk mencari kesalahan ini daripada mencari kesalahan orang lain. Kalau itu hadis yang saya baca tadi, kalau yang ini siap. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Ibu dan Bapak, keinginan untuk mencari kesalahan orang lain itu lebih enak atau tidak, Bu? Dibandingkan dengan memuji kebaikan orang lain. Lebih enak mana, Bu? Enak gitu. Inilah Islam ya, tuba liman syaghalahu. Jadi Islam mengajarkan kita untuk positive thinking, husnudzon. Positive thinking itu enak kok, Pak. Maksudnya enak itu nyaman, dirasa kepenak. Misalnya ngadepi orang yang kayak gitu, misalnya nyakiti kita, mungkin dia lagi gini, enak, rasa enak. Itu kalau positive thinking, tapi berat atau ringan, Bu? Berat gitu. Positive thinking itu berat, semua baru itu berat. Ada orang kesalahan sedikit itu semangat kita langsung negative thinking, suudzon. Nah itu yang dinasihatkan Islam. Buat kalian semua wahai umat Islam, umatku katakan Kanjeng Nabi, jangan ke situ, jangan al-istighalu bi'uyubil khalqi, jangan ke situ. Positive thinking. Berat tetapi itu bisa kita enak, Pak. Di dalam pergaulan kita sehari-hari di masyarakat, ada orang begini-begini positive thinking. Ada orang-orang begini-begini berkata begini-begini positive thinking. Ayo. Tapi memang berat. Maka disinilah kehebatan manusia itu bisa melakukan itu. Ini kehebatan manusia. Dan itu yang dinilai oleh Allah. At-Taubah 105 berkali-kali saya katakan di surah At-Taubah 105 yang dinilai Allah itu usahaku untuk baik. Usaha kita untuk baik itu yang dinilai Allah. Wa qul ya'malu fa sayarallahu a'malakum. Lakukan sesuatu kebaikan, lakukan terus, niatkan kebaikan, niatkan kebaikan terus. Sebanyak apa kebaikan yang kamu lakukan, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah yang menilai. Tetapi Allah melihatnya, oh si A, si B, si C ini sudah melakukan
sudah berniat baik, sudah upaya melakukan kebaikan, itulah keutamaan. Jadi pelan-pelan Pak dan Ibu, kita melakukan sesuatu yang baik, pelan-pelan kita latihan positive thinking, pelan-pelan kita mengurangi suudzon, kita mengurangi negative thinking, prapanyokrobowo yang buruk itu dikurangi pelan-pelan. Kalau langsung balik grembiang gitu Pak ya, langsung seketika kita harus berubah, tidak bisa. Terus pelan, itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, hal yang merusak amalan kita, qaswatul qulub, keras hati. Itu yang merusak. Kita sudah menjaga amalan dengan tadi nasihatnya Kanjeng Nabi tadi, jaga baik-baik. Tapi kita masih, ya ada nasihat kayak gini dan kita qaswatul qulub, kita menderita qaswatul qulub, keras hati, hati yang keras. Wah itu susah Pak. Harus diri sendiri yang mengubah. Orang lain itu hanya pemicu, tapi yang mengubah harus diri sendiri. Kalau kita lihat contoh Pak, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diturunkan di Arab? Karena sifat dasar bangsa Arab dan Timur Tengah itu keras. Nah kalau Kanjeng Nabi diturunkan di Jogja, monggo Kanjeng Nabi, monggo diajarkan, oh nggih, enak. Tapi yang dihadapi Kanjeng Nabi mengajarkan A, B, C, D, ditentang dulu. Dilawan dulu. Kalau kita yang di Jogja kan nggak ada. Bahkan sampai ada guyonan sepak bola antara Jogja sama Solo itu nggak gol-gol. Solo sudah bawa bola ke gawangnya Jogja. Pakai bola, wah, monggo Mas, digolke saja gitu. Nah yang giring juga oke, wah, boten. Yang kalah ada yang menang. Itu menggambarkan kita masyarakat Jogja Solo itu ya lembut hati gitu ya, santun, sumrambah, semeleh begitu. Dan hikmah diturunkan Kanjeng Nabi di sana untuk mengubah itu. Kalau sudah mampu atau sukses mengubah yang keras menjadi lembut, yang lembut-lembut itu gampang. Kalau tiba-tiba kalau diturunkan yang lembut, menghadapi yang keras, susah. Dan harus latihan lagi. Maka salah satu hal yang merusak amalan, qaswatul qulub, keras hati untuk menerima hal nasihat-nasihat yang baik. Dan itu senang sekali Pak. Kan kita kan dinasihati itu kadang-kadang gengsi gitu. Bapak. Pak nggih. Dapat nasihat misalnya dari yang lebih muda, dari misalnya pemuda-pemuda memberitahu, lebih-lebih dinasihati anak sendiri. Meskipun Pak, perasaan kita sebagai orang tua dinasihati anak sendiri Pak. Mesti egonya sebagai orang tua muncul. Bagi sapa lele. Apa nok iki. Sing ganti popoke sapa? Sing ganti popokmu iki ibu, ora usah ngandani ibu. Ibu wis ngerti. Wareg mangan apa? Asam garamnya kehidupan gitu ya. Kok mbak ubuling uripnya aku wis ngerti. Gitu ya Bu. Ini bagian dari qaswatul qulub. Nah supaya tidak begitu apa Bu yang kita lakukan dan Bapak kita terbuka. Bahkan salah satu haknya orang muslim satu dengan muslim lain itu kalau dia meminta nasihat, nasihati. Kalau belum meminta nasihat dan dia melakukan butuh nasihat, nasihati. Gitu. Kan hakul muslimi ala muslimi situn, idalah kita dan seterusnya itu. Ada satu jika dia ya
meminta nasihat atau dia membutuhkan nasihati, dan yang dinasihati tidak usah. Kalau saya ngasih contoh itu kadang-kadang ngaji gitu aja, kadang-kadang ibu kita muncul ngaji, kadang-kadang sudah sering saya sampaikan di sini ya, ngaji urut-urutan, yang satu cuma berhenti wama, huruf depannya itu lupa, ini wama kolak tujina nih, kok ini apa gitu, lupa wama lah sandingin wama kolak tujina yuk, itu nesu ya. Rapena atine itu. Aku ya wis ngerti. Bedak ya aku mau rada keselak. Qashatul qulub. Apakah ini berlaku untuk semua manusia? Kecuali Kanjeng Nabi, termasuk saya, Pak. Kita semua mengidap ini, maka kita hati-hati. Dinasihati Kanjeng Nabi dengan ittaqillah dan nasihat-nasihat yang kayak gini supaya kita tidak ke situ. Kalaupun situ sedikit-sedikit segera dikurangi, segera sadar. Kedua ya Bu, yang pertama tadi al-istighalu atau istighalun bi uyubin nas atau bi uyubil abdi atau bi uyubil khalqi, kita disibukkan dengan mencari kesalahan orang lain. Yang kedua tadi qaswatul qulub, kemudian yang ketiga yang mengubah atau merusak amalan-amalan kita yang sudah kita bina selama ini adalah hubbud dunya. Hubbud dunya. Ini kita jangan salah memaknai ya Pak. Wah berarti hubbud dunya itu artinya cinta dunia, terlalu cinta dunia. Kemudian kita bertanya, loh Pak, apakah orang Islam itu nggak boleh mencintai dunia? Oh boleh. Harus mencintai dunia. Lebih-lebih kalau kita di persyarikatan itu kan masalah 5 itu ada dunia, dunia. Dunia itu apa? Dunia itu ladang kita untuk akhirat nanti. Kehidupan tempat bercocok tanam, tempat menuai kebaikan, bercocok tanam kebaikan untuk nanti kita panen di akhirat nanti. Maka dunia itu baik. Harus kita bina. Nah yang dimaksud hubbud dunya ini apa? Bahasa Jawa ini ketungkul. Ketungkul dan keladuk mencintai dunia. Dunia kita tempatkan segala-galanya. Kesenangan dunia kita tempatkan segala-galanya. Kita ketungkul untuk terus kadonya itu yang merusak amal kita. Tapi kalau kita mencintai dunia dalam rangka kita berbuat baik dengan dunia itu yang baik. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Lah dunia itu apa toh Pak? Dunia ini ya di surah Ali Imran 14 Pak. Itu dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ali Imran 14 itu yang disebut dunia. Maksudnya dunia itu mata'ul hayatid dunya. Kesenangan-kesenangan dunia yang kita itu keladuknya ke sana. Ketungkulnya ke situ. Apa yang pertama? Hubbus syahawati minan nisa. Mencintai pasangan, melampaui keladuk ke situ, tidak ingat Kanjeng Nabi, tidak ingat Allah, tidak ingat di situ ada kebaikan. Kedua wal banin, anak itu mutiara hidup, anak itu wes pokoknya piye kan gua anak dewe to Pak nih, lebih-lebih ibu dengan anak itu luar biasa. Tapi kalau keladuk semuanya itu ke anak, kita lupa bahwa di dalam anak itu ada kebaikan yang harus kita kembangkan supaya kita menjadi terus baik. Kita ketumpulnya ke situ, itu yang menjebak. Tadi, monggo dilanjutkan terus di Ali Imran itu. Wal banin wa qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, perhiasan, kesenangan, ya. Yang dimiliki kita semuanya nyenengke, anak nyenengke, bojo nyenengke, keluarga nyenengke, tapi ada batasnya.
Batasnya di mana? Semua itu harus dijadikan media, dijadikan sarana untuk menciptakan kebaikan. Itu yang bukan hubud. Nanti di hadis lain dikatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau senang dunia, takut mati. Kalau kita lihat mujahid-mujahid di Palestina itu Pak, itu yang dicari mati. Anak-anak kecil yang bercintakan namanya, aku mati. Kita apa ngerti rusak kan yang ada tangannya, oh itu namanya si A. Maka tentara-tentara yang membela kemerdekaan Palestina itu yang dicari mati. Mau saya pengen syahid. Dulu pahlawan-pahlawan kita melawan Belanda, penjajah Indonesia itu pengen mati syahid melawan penjajah. Kalau orang yang kayak gitu tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Mati itu jalan menuju Allah. Maka dulu laskar-laskar kita itu luar biasa. Teriakannya Allahu Akbar, teriakannya Allah Maha Besar. Yang besar hanya Allah, musuh itu kecil. Sama seperti saudara-saudara kita mengalami peristiwa yang kayak gitu. Mengusir penjajah, melawan penjajah dengan darah dan harta dan darah air mata. Kita tumpahkan semua untuk mengusir penjajah. Maka hubbud dunya yang dimaksud itu kita kelak. Kita ketungkul nyenengi dunia itu segala-galanya. Nah yang dinasihatkan kebalikan ini apa? Kebalikannya gunakanlah dunia untuk menciptakan kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi dan yang dituntunkan Allah. Maka Ali Imran 14 itu Bu, itu kelanjutannya nanti di At-Taubah ayat 24. Jadi untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan dunia menjadi kebaikan itu At-Taubah ayat 24. Monggo nanti kita kaji sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, istighfar. Keempat, yang merusak amal kita, merusak kebaikan kita, kebaikan amal kita. Qillatul haya. Sedikit rasa malu. Orang Jawa mengatakan randhe isin. Bukan berkurang isin tapi randhe isin. Dan kita sekarang menyaksikan banyak orang randhe isin ya Pak ya. Orang dewa pekewo randhe isin gitu ya. Pak Abeh dijoke ya gitu ya. Iki anakku, putuku, mantuku, ibuku kabeh dijoke. Randhe isin. Kalau orang yang sudah tidak punya malu, qillatul haya, aturan saja dilanggar, bahkan aturan kalau bisa diubah, Pak. Kalau udah nggak punya malu gimana? Orang dewa pokoknya. Kalau levelnya hanya pribadi seperti saya Mas Awin bisa nasihati. Tapi kalau levelnya sudah besar, orang duwe izin merusak tatanan, Pak. Merusak paugeran. Itu awalnya adalah qillatul haya. Tidak punya malu. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari cerminan iman kita. Orang beriman mesti punya malu. Pekewo, malunya itu karena Allah dan Rasul. Dan kita dibekali rasa malu. Allah memberi bekal kepada kita rasa malu supaya apa? Dengan rasa malu itu iman meningkat terus. Maka nasihat ini mengatakan hal yang merusak kebaikan amal kita salah satunya adalah qillatul haya. Rasa malu kita kurang. Pripun Bu kalau kita menyaksikan orang yang randisin Bu? Rasanya gimana? Kita sendiri malu ya Bu ya. Kita sendiri malu gitu. Randisin aku isin aku. Dulu orang randisin ya aku malah isin. Dan itu berarti keimanan kita terjaga.
Lebih-lebih melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang buruk. Kita mah berarti terjaga iman. Disinilah ya, Rasul itu dalam riwayat kan, wah Rasul itu pribadi yang luar biasa. Malu dalam arti malu keseharian kita, malu yang biasa. Itu Rasul melebihi itu. Contohnya apa? Ada satu riwayat, salah satu peristiwa, salah satu kejadian yang baju Kanjeng Nabi itu tersingkap. Yo ngapunten nggih, kepalnya itu kelihatan. Tapi wajahnya itu malu. Padahal kan kepal laki-laki itu kan bukan aurat ya, Pak ya. Bukan aurat. Tapi karena tersingkap dan kelihatan, Nabi itu langsung berubah. Mukanya berubah, raut mukanya malu. Karena apa? Kelihatan. Itu malu dalam arti sehari-hari. Malu dalam arti malu yang alamiah. Lebih-lebih melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Nabi terjaga dari itu. Tidak mungkin akan melakukan. Insya Allah kita masih terjaga untuk hal itu. Kita masih di sini. Buat dijoke, anakmu itu ponakmu atau anakmu itu jadi ini. Kayak kan anu. Oh di sini Pak. Kita berarti iman kita terjaga. Maka hilangnya rasa malu, berkurangnya rasa malu itu merusak amal. Karena apa? Itu bertingkat Pak. Kalau kayak gini wis ora isin, nanti naik lagi. Kayak gini ora isin meneh, sampai maksimal itu kita sudah enggak malu. Mohon maaf. Sampai wes tekan gitu enggak malu. Lakukan apa-apa sama. Tak apa-apa ngerti. Tapi enggak ya sudah ngerti aku kok Mas. Nah, aku ini sudah ngerti sama apa. Hilang, qillatul hayat. Berarti kebaikannya udah enggak ada. Kebaikannya udah enggak ada. Sholat Mas. Biasanya gini, qillatul hayat itu biasanya nanti melemparkan kesalahan itu ke orang lain. Kalau dinasihati. Atau ya nyambung ya dari qaswatul qulub kemudian qillatul haya, ini biasanya kalau diberi nasihat itu melemparkan ke orang lain. Misalnya, Mas, buat sholat. Nah itu ya ora sholat. Bisa malah gitu. Karena qillatul haya pasti gitu. Itu qaswatul qulub, qillatul haya itu nyambung nanti. Mbok aja ngono, apa kae lho ya nang masjid terus malah ngumpuli aku Begitu, itu qillatul haya qaswatul qulub nyambung di situ. Dan di Al-Qur'an nanti dibuka di Al-Baqarah ayat 96 kalau nggak salah. Kenapa kok sampai kayak gini? Kita menyaksikan Palestina kayak gini Pak ya. Itu di Quran dan dikatakan orang-orang Yahudi itu ahrasun nas. Orang yang paling tamak di dunia. Orang isin Pak, sudah nggak pekewo, nggak isin. Buat dinasihati siapapun sudah nggak pekewo, nggak isin. Orang lain itu apa gitu. Sudah. Ahrasun nas. Al-Baqarah 96. Maka ya kayak gitu. Jangankan manusia, Tuhan aja nggak didengarkan, orang Yahudi gimana lagi? Tuhan memberi nasihat aja nggak didengarkan, nabi-nabi beri nasihat nggak didengarkan, lebih-lebih aja kita, maknya manusia biasa nggak didengarkan. Orang Jawa ngarani orang kalap. Orang kalap Pak. Apa yang dilakukan? Ya. Contohnya sekarang Palestina diperangi terus. TikToknya ngadi-adi. Ngadi-adi itu apa bahasa Jawa ya? Nggak ada ya. Ngadi-adi. Itu yang keempat Pak. Kemudian yang kelima.
10 menit lagi. Tulal amal atau tulul amal. Bukan amal tapi amal. Hamzah. Tulul amal. Angan-angannya gedawan. Wah, aku kok pengen gini, tapi nggak rasional, Pak. Aku pengen gini. Kalau orang yang tulul amal mesti runtutannya Kilatul haya andaisin runtutannya qaswatul qulub. Tulul amal. Bukan cita-cita ya, Pak. Angen-angen. Kalau cita-cita jelas. Wah, aku cita-cita jadi dokter, dikejar. Tapi angan-angan ini angan-angan yang muspro. Angan-angan yang enggak mungkin. Impen-impen, bukan impen-impen, tapi ya bukan impi, tapi impen-impen. Pengen kayak artis, ya gitu itu namanya amal. Kayak artis, pengen gini-gini, akhirnya memaksa. Hampir, sampai diposisikan supaya aku kayak artis. Itu namanya tulul amal, itu merusak. Kejadian yang sekarang ini kan memang gitu, Pak. Tuh, skrip. Pasang di mana, Bu? Orang kalau sudah foto itu pengennya didelok orang lain atau dibuat koleksi sendiri. Wah ini di masjid nih, jam, foto, klik. Niatnya langsung dipakai di apa namanya koleksi sendiri atau pengen dipasang di mana? Pengen dipasang di mana? Ben kelihatan orang. Kalau udah kelihatan pengennya apa lagi, Pak? Di like dan like, komen. Kalau udah di komen yang delok, wah aku di komen wong oke, wah like ku sekian banyak. Itu tulul amal, wah saya artis. Itu salah satu contoh. Itu merusak amal kita. Karena kalau kita udah punya cita-cita ya kayak gitu, Pak, yang tulul amal tadi, malu kita hilang. Dinasihati qaswatul qulub. Sudah, itu rangkaiannya kayak gitu. Kalau udah gitu, kok dunia. Dunia ternyata mengasihkan ternyata ya. Nyenengke jebulan lagi. Aku lagi ngerti nek dunia nyenengke. Biar aku tiwas mutu melu ngaji ono. Itu sudah kayak aku ngaji ra oleh ngene. Wah, jebulane baru kabeh biyen kae. Dunia nyenengke jebulane. Itu namanya hubud dunia dan keladuk atau ketumpul. Dan itu nama marah dunia kita sih. Nah, nasihatnya apa? Nasihat kita, Islam itu hidupnya itu realistis, hadapi semua yang ada, terus meningkatkan untuk hari depannya. Syukuri apa yang ada, berusaha untuk terus mencukupi di hari depan. Yang ada syukuri. Oh, aku punya apa yang kita hadapi, yang ada di hadapan saya sekarang seperti ini. Syukuri, ini kebaikan dari Allah. Tetapi saya akan meningkatkan untuk yang lebih baik dari hari ini. Itu berarti kita rasional. Kita dituntun oleh Kanjeng Nabi untuk berislam secara rasional, berislam secara urut. Kalau sudah tulul amal, mesti enggak urut. Contohnya saya tadi, Pak. Gini aja misalnya. Mas, bisa difoto ya. Saya langsung dikirim saya, pasang di status, pasang di semuanya dipasang. Saya akan berburu untuk sapa sing like ya. Sing maca statusku sapa ya. Yang supaya begitu terus begitu. Kita akan disibukkan ke situ lari. Itu namanya kita sudah keladuk. Apakah itu enggak boleh, Pak? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting kita isi kegiatan kita, share dan macam-macam itu kebaikan-kebaikan boleh. Tapi jangan keladuk, jangan ketumpul. Itu yang kelima, terakhir. 5 menit terakhir. Dzalimun la yantahi. Kita melakukan atau perbuatan zalim dan kita tidak pernah merasa itu perbuatan zalim. Melakukan kezaliman tapi senang. Melakukan kekurangan tapi senang melawan kekurangan, tidak pernah merasa itu kekurangan. Melakukan kemaksiatan tidak pernah merasa itu kemaksiatan. Melakukan
Apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak adil, yang dolim. Merasa tidak pernah melakukan itu. Merasa ya biasa-biasa aja. Itu dolimun la yantahi. Amal kita rusak. Kalau terus menerus kita lakukan, nah, untuk menetralisir apa istilahnya, penetralnya, obat dari 6 hal yang bisa merusak ini, obatnya satu tadi Pak, kita bertakwa. Takwa yang dimaksud apa? Kita melakukan segala sesuatu ini karena Allah. Lakukan kebaikan karena Allah. Tinggalkan kekurangan karena Allah. Tinggalkan keburukan karena Allah. Terus Allah merasa mengawasi kita. Maka kita nggak akan melakukan hal-hal yang teladuk atau hal-hal yang sifatnya tertentu. Itu saya kira Bapak dan Ibu. Nasihat ini juga untuk saya Pak. Bukan berarti saya mengajak kayak gini sudah paripurna, sudah maksimal 100%. Tidak sama sekali. Saya sangat berharap, mengharapkan sekali, memohon sekali Bapak Ibu juga menasihati. Di situ. Kanjeng Nabi itu sudah Nabi, tapi ketika melakukan sesuatu yang di mata para sahabat kok nggak trep. Sahabat bertanya Kanjeng Nabi, ini wahyu atau keputusan Kanjeng Nabi sendiri? Keputusan saya sendiri. Kalau keputusan sendiri, saya boleh usul ya Kanjeng Nabi? Ya usul apa? Ini. Oh ya, Nabi menerima usulnya sahabat. Sepanjang itu bukan wahyu. Apalagi kita Pak ya. Kita jangan pernah kita memposisikan diri orang yang aku rasa dinasihati. Aku ngerti apa-apa. Mbak umbulin urip aku ngerti. Asam garam kehidupan aku sih rasa nasihatnya. Dan nasihatnya dewe-dewe enggak. Jangan begitu. Kita membuka diri untuk terus menerima siapa. Yang penting nasihat untuk kebaikan kita lakukan. Mungkin ini Bapak dan Ibu pesan saya khususnya pada diri saya sendiri dan selebihnya untuk sahabat. Sekali lagi, marilah kita pelan-pelan menghindari 6 hal yang merusak amalan kita. Pelan-pelan. Yang kedua, jaga ketakwaan kita kepada Allah. Terus, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Semoga kita bisa memenuhi nasihat-nasihat ini dan kita berharap atau memohon kepada Allah untuk terus dibimbing, dibina, dituntun oleh Allah untuk terus menjadi orang-orang yang baik. Kurang itu nggak apa-apa. Belum bisa itu nggak apa-apa Ibu. Masih belum maksimal, masih kadang-kadang kesandung itu nggak apa-apa. Itulah jati diri manusia. Tapi yang penting kita terus berusaha, berbuat. Kurang nggak apa-apa, kesandung nggak apa-apa. Kok masih pengen ngono-ngono nggak apa-apa. Yang penting kita sadar. Terus kita melakukan perbaikan. Karena ada pepatahnya begini. Orang melakukan perbuatan dosa. Kalau hanya sekali, tidak apa-apa. Tapi melakukan untuk kedua kali, mohon maaf ini saya katakan ya, di pepatah itu bodoh. Kalau ketiga kali, kok yang sama lagi, itu sesat. Jadi kita bisa belajar dari hal-hal yang sudah kita lakukan untuk perbaikan. Saya kira hanya itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan kita, khususnya saya pribadi, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Dan apabila ada salah dan kurang, itu semata-mata dari kekurangtahuan pribadi saya sendiri. Maka saya memohon ampun kepada Allah dan saya memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan saya. Saya kira hanya ini dan terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga langkah Bapak Ibu ke majelis ini menjadi berkah, menjadi simpanan amal kita dan menjadi kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memaparkan 6 tadi sudah disampaikan dan sangat jelas sekali. Barangkali 6 itu ada di dalam diri kita dan tentu kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu 2 menit Bapak Ibu untuk menuju jam 7. Apakah ada pertanyaan atau kita cukupkan saja? Cukup ya? Baik, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami cukupkan. Terima kasih kepada Ustaz Hamzah yang telah menyampaikan materi dan pada Bapak Ibu yang telah hadir di kajian kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.